Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Arimbi dengan NIM B301240888. Di sini saya akan mereview buku Sapiens pada bagian 2, yaitu Revolusi Agrikultur, yang memiliki beberapa subbab, diantaranya yang pertama kecurangan terbesar sejarah. Revolusi pertanian sebagai kemungkinan kejahatan atau langkah mundur terbesar dalam sejarah manusia yang menyebabkan ketidakbahagiaan meluas dan kondisi kehidupan lebih buruk bagi individu, meskipun memungkinkan pertumbuhan populasi yang besar. Kritikus lain menyoroti bahwa Harari juga menekankan bagaimana sistem kepercayaan dan ideologi yang diciptakan manusia seperti agama, hukum, dan uang adalah realitas khayalan yang justru memungkinkan dominasi manusia, tetapi pada dasarnya tidak memiliki dasar objektif. Yang kedua, membangun piramida. Ini membahas kemampuan manusia untuk berkolaborasi secara fleksibel dalam jumlah besar melalui mitos atau gagasan bersama, seperti negara atau sistem ekonomi. Sebagai fondasi pembentukan peradaban dan proyek besar seperti pembangunan struktur monumental, Harari menekankan bahwa pembangunan struktur besar seperti piramida adalah hasil dari kekuatan imajinasi kolektif dan tatanan sosial yang memungkinkan kerjasama manusia dalam skala besar, bukan sekadar kemampuan teknik semata. Yang ketiga, memori kelebihan muatan. Argumen Harari bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan dan mempercayai narasi mitos intersubjektif dalam skala besar telah mendorong kemampuan peradaban, tetapi juga menimbulkan risiko karena informasi dan gagasan yang terus menumpuk, baik yang berbasis fakta maupun fiksi, dapat menyulitkan pemahaman yang akurat dan memicu keyakinan yang keliru. Harari berpendapat bahwa kemampuan Homo sapiens untuk menciptakan cerita atau mitos kolektif yang dapat dipercaya oleh jutaan orang adalah kunci keberhasilan kita sebagai spesies. Hal ini memungkinkan kerjasama skala besar dalam bentuk negara, agama, dan ekonomi yang dianggap sebagai tatanan universal yang mendominasi dunia. Memori kelebihan muatan dalam konteks sapiens, kita merujuk pada efek samping dari kemampuan unik kita untuk menciptakan dan berbagi narasi yang besar yang mengakibatkan penumpukan informasi dan keyakinan yang mungkin membingungkan dan bahkan membuat kita mempercayai hal-hal yang tidak didukung oleh bukti. Yang sebab yang terakhir, tiada keadilan dalam sejarah. Buku ini memberikan paradigma baru dalam memahami sejarah manusia, dengan menunjukkan bahwa kemajuan seringkali dibangun di atas penindasan dan dominasi, bukan keadilan universal. Ia menyoroti bahwa masyarakat manusia selalu membentuk tatanan sosial hierarkis yang menguntungkan sebagian kecil kelompok, seperti yang ditunjukkan dalam hukum Hammurabi hingga Deklarasi Kemerdekaan Amerika, yang menciptakan hierarki antara pria dan wanita serta antara kulit putih dan kulit hitam, tanpa mempertimbangkan kesetaraan universal. Harari berpendapat bahwa kemajuan manusia dibangun di atas kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai mitos intersubjektif seperti uang, imperium, dan agama yang meskipun tidak memiliki dasar fisik, memungkinkan sejarah sama skala besar. Konsep keadilan itu sendiri seringkali merupakan bagian dari mitos yang diciptakan oleh manusia untuk membenarkan tindakan mereka, termasuk penindasan dan imperialisme.
bukan prinsip universal yang mendasar. Secara keseluruhan, Sapiens berargumen bahwa sejarah manusia yang dibentuk oleh mitos dan hierarki tidak pernah benar-benar didasarkan pada keadilan universal, melainkan pada kekuatan dan legitimasi yang diciptakan manusia itu sendiri. Bagian kedua Sapiens ini membahas revolusi pertanian yang secara dramatis mengubah peradaban manusia, menciptakan surplus makanan serta memunculkan masalah baru seperti kesenjangan sosial, kepemilikan properti, dan penderitaan. Harari menjelaskan bagaimana Homo sapiens beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul menjadi masyarakat menetap, yang akhirnya mendorong lahirnya imperium, sistem hukum, dan tulisan untuk mencatat surplus yang tidak dapat diingat lagi oleh memori manusia. Sekian, terima kasih.